Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Sekarang kita masuk pelajaran agama. Oke, sebelum kita masuk pelajaran agama, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan belajar agama kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang materi yang sudah Bapak Guru sampaikan bagi kalian untuk dicatat dan soal yang sudah dikerjakan mengenai kisah Ayub ya, mengenai kisah Ayub masih dalam pelajaran 6 dengan tema mengapa bergantung kepada Allah. Nah, anak-anak semuanya, seperti yang sudah kalian ketahui dan yang sudah kalian catat dan yang ada di buku, silakan dibuka halaman 41. Di situ dijelaskan mengenai kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang berbudi luhur dan sangat kaya pada saat itu. Ayub adalah salah satu hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup taat terhadap perintah dan aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Namun anak-anak, dalam kehidupan Ayub ada satu kali waktu bahwasanya Ayub dicobai oleh iblis dengan mengambil semua harta benda kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Namun apa yang perlu kita pelajari dalam kisah Ayub tersebut? Anak-anak semuanya, dalam kisah Ayub kita melihat bagaimana Ayub bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ayub hidup sungguh-sungguh menyerahkan seluruh totalitas kehidupannya kepada Allah. Nah, anak-anak, lalu bagaimana manusia harus bergantung kepada Allah di dalam hidupnya? Apa yang harus dilakukan oleh manusia agar bisa hidup sungguh-sungguh bergantung kepada Allah di dalam hidupnya? Dari kisah Ayub yang kita pelajari, yang kita sudah baca bersama-sama, bagaimana Ayub hidup taat kepada Allah. Berarti demikian juga dengan manusia, dalam kehidupannya harus sungguh-sungguh taat dan hidup di dalam Allah. Ayub mempraktekkan, melakukan semua perintah Allah, semua ketaatan yang dilakukan Ayub kepada Allah. Begitu juga manusia, anak-anak. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, harus mempraktekkan, melakukan ataupun mengaplikasikan kehidupan taat, kehidupan yang sungguh-sungguh hidup takut di hadapan Tuhan. Lalu Pak Guru, bagaimana jika tidak melakukan hal tersebut? Berarti tidak hidup bergantung kepada Allah. Ya, anak-anak, ketika kita bergantung kepada Allah, ketika kita hidup taat kepada Allah, Tuhan akan menolong kita. Minggu lalu tugas yang Bapak Guru berikan adalah membuat sebuah tema dengan tema bergantung kepada Allah, membuat sebuah puisi kan? Nah, dalam puisi kalian Bapak Guru melihat banyak isi puisinya yang menjelaskan mengenai kehidupan manusia yang bergantung kepada Allah, yang mengajak manusia untuk hidup takut akan Allah. Nah, demikian juga dengan kita, dengan kalian, bahwasanya kita harus taat sungguh-sungguh hidup di dalam Allah. Allah ingin kita hidup seperti Ayub. Kita meneladani kehidupan Ayub. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi untuk saat ini sampai selama-lamanya. Tidak ada hal yang tidak kita lakukan dalam kehidupan kita untuk berbuat kebaikan. Ada banyak alasan-alasan mengapa kita sebagai manusia harus bergantung kepada Allah. Salah satunya karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Jadi anak-anak semuanya, kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan kita,
ada Allah yang selalu menolong dan memberkati kita. Jadi ketika kita mau menerima pertolongan Allah, ketika kita mau menerima berkat daripada Allah, berarti kita harus hidup bergantung kepada Allah dan bukan bergantung kepada diri kita sendiri, bergantung kepada orang lain. Tidak. Tuhan ingin kita semua bergantung sungguh-sungguh kepada Allah. Karena Allah adalah sebagai pencipta kita. Ketika Allah sudah menciptakan kita, berarti Allah akan memenuhi semua kebutuhan kita sebagai manusia tanpa terkecuali dalam segi kehidupan kita. Tuhan adalah penyelamat hidup kita. Hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang menyelamatkan kehidupan kita dari setiap dosa, kesalahan, bahkan pelanggaran-pelanggaran kita. Anak-anak tahu semua kisah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Apa tujuannya? Yaitu untuk menebus kita dari dosa dan memberikan kita keselamatan. Ya, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Maka dari itu Allah lah yang menyelamatkan dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, dalam kitab 2 Tawari 14 ayat 11 dikatakan, "Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar." Nah, karena dibilang kepada mulakan bersandar itu dalam artian kita sebagai manusia bergantung kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan Pak Guru? Nah, kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah. Menggantungkan hidup kita kepada Allah dalam artian kita berharap kepada Allah. Jangan sekali-sekali berharap kepada orang lain. Karena ketika kita berharap kepada orang lain, terkadang kita bisa kecewa anak-anak. Tapi ketika kita berharap kepada Tuhan, tidak akan ada rasa kecewa dalam kehidupan kita. Sama seperti Allah yang memberkati Ayub. Maka begitu juga Allah akan memberkati kita. Allah akan memberikan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Melipat gandakan berkat yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oke anak-anak, sekian pelajaran kita di pagi hari ini tentang kehidupan Ayub. Ya, kehidupan Ayub yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang kehidupannya taat kepada Tuhan. Baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu tokoh Ayub. Kami mau meneladani kesalehannya, kehidupan yang takut akan Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.